Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu Wulandari. Di sini kita berkesempatan untuk bertemu kembali di kegiatan pembelajaran kita melalui daring. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan materi untuk pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita coba lihat dulu untuk peta konsep yang akan kita pelajari di hari ini, di kesempatan ini. Kita bisa melihat dalam kolom yang pertama itu ada iman kepada kitab Allah yang dibagi menjadi beberapa macam. Oke, kita perhatikan untuk peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu maksudnya beriman atau yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Nah, kitab-kitab Allah itu dibagi menjadi 4 yang sesuai dengan konsep ini. Yang pertama itu ada Taurat, yang kedua itu ada Zabur, yang ketiga itu ada Injil, dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Nah, pada masing-masing kitab ini itu diturunkan kepada Nabi, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat itu diturunkan pertama kali di Mesir dan diperuntukkan untuk kaum Bani Israel, dan di dalam kitab tersebut berisi 8 larangan dan 2 perintah. Nah, itu nanti akan kita pelajari untuk di poin berikutnya. Untuk kitab yang kedua yaitu Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diperuntukkan untuk kaum Bani Israel, dan kitab tersebut berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian dalam kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu diturunkan di Yerusalem dan diperuntukkan untuk kaum Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkan di Mekah dan Madinah. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah dan diperuntukkan untuk seluruh kaum, tidak memandang itu siapa. Tidak memandang itu kaum Muslim ataupun belum ada yang menganut agama ataupun kaum Bani Israel. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah dan diperuntukkan untuk seluruh kaum, yang berisi tentang akidah, hukum syariat, dan muamalat, dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan kemudian kita bisa lebih mendalami lagi tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum berfirman kepada kitab-kitabnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablik wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'id. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Nah, kita lanjut dengan kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israilal alla tattahidu min duni wakil. Artinya, dan kami beriman kepada Musa, kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Quran Surat Al-Isra, Surat 17 ayat 2. Pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadiratku. Kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan hari Sabat, supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kandungan kitab-kitab Allah yang kedua, yaitu kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad fadalna ba'dun nabiyina ala ba'di wa ataina Dawada Zabur. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Dan yang ketiga, itu adalah kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Firman Allah mengatakan bahwa wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibni Maryam musaddaqal ma baina yadayhi minat tawrah wa atainahu al-anjila fihi hudaw wa nur wa musaddaqal lama baina yadayhi minat tawrat wa hudaw wa mau'idatal lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah, Surat kelima, ayat 46. Kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr Surat 15 ayat 9. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Kedua, Syariah, berisi hukum-hukum Allah. Ketiga, Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Keempat, Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, Muamalah, yakni tentang ketentuan hukum dalam kehidupan sosial. Yang keenam, yaitu tentang Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Yang berikutnya, Suhuf. Selain kitab Allah, wahyu Allah ada yang disebut dengan suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'la berikut ini. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terhadap dalam kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la 18-19. Di antara nabi yang menerima suhuf antara lain, yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Nah, jadi setelah kita ketahui bahwa ada 4 macam kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an, yaitu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an merupakan kitab terakhir atau kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang diturunkan di Mekah dan di Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah dijelaskan di depan bahwa semua itu kita harus bisa meyakininya, meskipun keyakinan kita itu junjungan kita itu adalah Nabi Muhammad dan kitab kita adalah Al-Quran, tetapi kita tetap wajib untuk mengimani kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, karena itu juga merupakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk beriman kepada kitab Allah? Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, seperti halnya 4 kitab tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita hanya wajib mengimani kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah,
bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci pada awal surat Al-Baqarah, yaitu Zahuhi fi bayrolla butakil kalida naikita mullah, yaitu artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. HS Al-Baqarah ayat 2. Untuk berikutnya, bagaimana cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Nah, diantaranya yaitu membaca Al-Quran secara rutin, kedua memahami isi Al-Quran, dan ketiga itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita semua harus bisa meyakini itu. Nah, untuk berikutnya saya akhiri untuk pertemuan di kali ini, dan apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp pribadi saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.